Assalamualaikum, selamat datang di channel Hasan Alatas. Saya akan membahas fakta tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata kita sehari itu 5 kali kita sholat 5 waktu. Setiap kita sholat 5 waktu, kita selalu mendoakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sadar tidak sadar, suka tidak suka. Kenapa? Karena ada bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa artinya bacaan itu? Artinya adalah kita selalu berdoa, ya Allah limpahkanlah salat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Dan keluarga beliau adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa begitu? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani adalah keturunan dari cucu beliau Hasan dan Husain. Semua keturunan Hasan dan Husain itu adalah termasuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi semua keturunan dari Hasan dan Husain itu kita doakan dalam sholawat di sholat kita. Selain itu juga istri-istri Nabi. Siapakah istri Nabi? Khadijah, Saudah, Aisyah anak Abu Bakar Siddiq, Hafsah anak Umar bin Khattab, Ummu Habibah anak Abu Sofyan, Ummu Salamah, kemudian ada Juwairiyah, ada Sofiyah, ada Maimunah, ada Zainab, ada Maria Al-Qibtiyah yang melahirkan seorang anak bernama Ibrahim bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya Ibrahim meninggal dunia dalam usia yang masih balita. Baik, kita bahas kembali tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani adalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita selalu mendoakan semua keturunan Nabi. Keturunan Nabi adalah keluarga Nabi. Jadi sadar tidak sadar kita diajarkan untuk selalu berdoa kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah satu fakta tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Keluarga Nabi disebut juga sebagai Ahlul Bait. Nah, Allah juga berfirman tentang Ahlul Bait ada di surat ke-33 ayat ke-33 di Al-Quran. Saya ulang, kalau Anda mau membaca Al-Quran, dibahas tentang Ahlul Bait itu ada di surat ke-33 di ayat ke-33. Namun ada yang salah paham, jadi Ahlul Bait itu terlalu diagungkan atau terlalu dikultuskan. Dan kemudian ada faham yang mengagungkan Ahlul Bait tapi mencaci maki sahabat. Nah, kita tidak sepaham dengan hal itu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mencintai Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait itu? Bahkan di antara para wali songo itu adalah keturunan Nabi. Maulana Malik Ibrahim itu adalah keturunan Nabi. Para sunan-sunan juga keturunan Nabi yang selalu kita doakan setiap kita salat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita doakan mereka setiap kita salat. Keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi di Indonesia disebut para habaib. Di luar disebut sebagai syarif, ada juga disebut sebagai sayyid. Dan kita mencintai dan menghormati mereka. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani, para wali songo itu adalah, kalau disebut keturunan Nabi itu habaib, mereka adalah habaib. Tapi para habaib itu adalah manusia biasa. Mereka juga bisa berbuat dosa. Jika perilaku mereka menyimpang, maka kita tidak ikuti mereka. Tapi kita tidak membenci mereka. Kita benci perilakunya jika salah, tapi tidak membenci orangnya. Baik, itu fakta tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Fakta yang terakhir, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah diganggu oleh setan, iblis, ketika sedang beribadah. Dia melihat ketika sedang beribadah, melihat sebuah cahaya datang dari langit. Cahaya datang dari langit berkata, aku adalah Tuhanmu, Abdul Qadir, aku menghalalkan apa yang haram untukmu. Tapi apa yang dikatakan Abdul Qadir? Dia atas rahmat Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa itu adalah setan iblis. Maka Abdul Qadir Jailani mengusir. Dan ternyata apa yang membuat Syekh Abdul Qadir Jailani mengusir? Karena ada pernyataan, aku menghalalkan apa yang haram untukmu. Kenapa? Karena contoh manusia yang paling mulia Nabi Muhammad SAW masih tetap sholat, masih tetap puasa, masih tetap berzakat. Jadi kalau ada orang mengaku sakti, kalau ada mengaku orang hebat, tapi kita lihat dia tidak menjalankan syariat Allah, tidak puasa, tidak sholat, tidak zakat, maka sesakti apapun dia, sehebat apapun dia, maka ketika dia tidak menjalankan syariat Allah, jangan kita ikuti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.